Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila wa warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla ya karim. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. قال الشيخ العلامة يوسف النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. الفصل الرابع. Pasal yang keempat. Fi sifati arakihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam menerangkan sifatnya, keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raihatihi at-tabi'iyyah, dan harumnya al-arak at-tabi'iyah, yang tabi'i, artinya alami, bukan karena beliau sallallahu alaihi wasallam pakai parfum atau wewangian, tapi memang arakuhu sallallahu alaihi wasallam, keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu asli wangi. Rawah Muslimun an Anas radhiyallahu taala anhu annahu qala, berkata Sayyidina Anas, kana Rasulullah, ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katsiral arak, yaitu banyak keringatnya. Jadi keluar keringatnya banyak sallallahu alaihi wasallam. Wa kana araquhu, dan ada apa keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi wajhihi, di wajahnya Ar-Rasul, kal-lu'lu'i, yaitu seperti butiran mutiara. Wa atyaban, dan lebih harum, minal miskil adfar, dari misik al-adfar yang sangat harum, Jadi misik ini kan tidak hanya satu macam, ada misik ghazal, ada misik hitam, ada misik putih, ada misik kuning. Jadi al-misik, jadi macam misik yang paling wangi ini masih lebih wangi keringatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sayyidina Anas ini tahu sekali karena beliau di rumahnya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Anas ini kan khadimnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam satu riwayat diterangkan, Sayyidina Anas ini kalau kemana-mana, ini di waktu kecil masih, jadi di sakunya itu ada kapas, di mana kapas itu memang sengaja Ummu Sulaim membilaskan kepada keringat baginda Nabi SAW, sehingga kalau Anas radhiyallahu taala anhu atau saudara-saudara Sayyidina Anas yang lain mau pergi kondangan atau berkumpul dengan teman-temannya, maka kapas itu diletakkan oleh ibundanya di sakunya Sayyidina Anas, diselipkan di bajunya Sayyidina Anas. Maka faha min Sayyidina Anas raihah, yakni at-tayyibah, maka dari badan Sayyidina Anas itu, dari diri Sayyidina Anas semerbak wangi yang teman-temannya itu bertanya, ini parfum apa yang dipakai kamu, kok sangat wangi? Sayyidina Anas tidak menjawab kecuali setelah bertanya kepada ibunya, ibunya menjawab bahwa itu adalah kapas yang dibilaskan kepada keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi al-wahyi, dan ada Nabi SAW, yaitu apabila turun alaihi atas Nabi al-wahyu, wahyu, thaqula lidalik, maka berat ya Nabi, lidalik, karena itu nuzulul wahyi. Wa tahaddara jabinuhu, dan berjatuhan jabinuhu, keningnya Nabi, arakan, keringatnya, jadi tamis di sini. Ka'annahu jumanun, seakan-akan arak jumanun, yaitu butiran mutiara. Wa in kana fil bard, dan walaupun ada Nabi yaitu di musim dingin. Walaupun di musim dingin beliau berkeringat lebih-lebih setiap beliau dituruni wahyu,
oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau merasa berat. Artinya badannya itu ya, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Aku akan berikan kamu qawlan tsaqil, qawlan tsaqila. Jadi firman yang berat. Jadi kalau Nabi SAW sedang naik onta, ada di atas punggung onta, kemudian turun wahyu, maka ontanya itu merinduk. Arendu bicara matura, duduk karena berat. Atau bahkan pernah Nabi SAW sedang duduk dengan sebagian sahabatnya, entah itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jadi paha Nabi SAW ada di atas paha sahabat itu. Pas dituruni wahyu, ini Nabi SAW menjadi berat. Jadi kata sahabat itu, ini terasa beratnya pahanya Nabi SAW yang ada di atas pahaku, yang duduk bersama itu. Setelah itu ditanya, kenapa bisa begini ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, tadi aku dituruni wahyu oleh Allah SWT lewat malaikat Jibril alaihissalam. Jadi memikul, menanggung atau membawa beban yang berat, yakni yusabbib al-arak, menyebabkan keluarnya keringat walaupun di musim dingin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'ti Sulaim, dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu datang Nabi Sulaim akan Sulaim. Fayaqiru indaha, maka tidur qailulah ya. Tidur qailulah. Nabi indaha di rumahnya Sulaim. Tidur qailulah itu sebelum zuhur sedikit. Dan itu sunnah dengan niat supaya kita bisa semangat nanti ibadah di waktu malam. Fatabsutu lahu nit'an fayaqilu alaihi, maka menghampar Sulaim untuk Nabi nit'an, akan karpet lah kalau sekarang, karpet yang dibikin dari kulit. Fayaqilu alaihi, maka tidur qailulah Nabi alaihi atas nita'. Wa kana katsiral arak, dan ada Nabi yaitu sangat banyak al-arak, keringatnya. Fakanat tajma'u araqahu, maka ada Sulaim tajma'u, yaitu mengumpulkan Sulaim araqahu, akan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fataj'aluhu, maka menjadikan Sulaim hu akan arak fit tibi, ya, di minyak wangi. Artinya Sulaim punya minyak wangi. Ya, karena beliau mendapatkan keringat Nabi SAW, maka keringat Nabi dicampur di minyak wangi itu. Faqala Nabi, maka berkata siapa Nabi SAW, ya Sulaim, ma hadha, apa ini, apa yang kamu lakukan itu? Qalat, berkata Sulaim, arakukat naj'aluhu fi tibina. Nah, hadha arakuk, yaitu yaitu keringatmu ya Rasul, naj'aluhu, yang menjadikan kami hu akan arak fi tibina, di dalam wewangian kami. Wa huwa min atyabit tibi, adapun arak yaitu dari paling harumnya parfum atau harum-haruman sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dan disebut di dalam satu riwayat, qalat, berkata Sulaim, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, narju barakatahu li sibyanina, mengharap kami akan barakahnya arak Allah li sibyanina, untuk anak-anak kami. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asabtih, benar kamu. Jadi tidak ingkar Nabi, tidak marah Nabi, tidak melarang Nabi. Melarang apa? Ingkar apa? Akan tabarrukus sahabah. Bukan hanya dengan zat Nabi SAW, dengan kemuliaan Nabi, dengan arak. Dengan apa? Dengan arak, keringat. Jadi narju barakatahu li sibyanina, aku ingin ya Rasulullah, anak-anak aku itu mendapat barakahnya hadal arak, keringatmu ini. Jadi at-tabarruk bi atharis salihin, la siyama at-tabarruk bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amrun mahmud. Kemudian ditakrir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang, tidak mencegah, tidak marah kepada Sayyidah Sulaim radhiyallahu taala anha wa radhaha. Apa yang kamu lakukan ini Sulaim? Ini keringatmu ya Rasul, aku ingin barakah untuk anak-anakku, aku ingin campur dengan minyak wangiku
supaya barakah, supaya lebih harum daripada sebelumnya. Nabi SAW tidak ingkar kepada Ummu Sulaim, tidak melarang kepada Ummu Sulaim, tidak mencegah kepada Ummu Sulaim. Yang artinya at-tabarruk bi atharus salihin la siyama bi atharin Nabi SAW amrun mahmudun wa masyru'un syar'an. Jadi ini takriri, dibiarkan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW mengatakan asabti, kamu benar. Wa kana kaffuhu sallallahu alaihi wasallam alyana minal harir. Dan ada telapak tangannya Nabi SAW alyana, yaitu lebih lembut, minal harir, daripada sutra. Wa kanat raihatuhu karaihati kaffil attar. Dan ada telapak tangannya Rasul karaihati kaffil al-attar, yaitu seperti telapak tangannya seperti harumnya telapak tangan tukang minyak wangi. Tukang minyak wangi itu kan tangannya selalu berceliput, kata orang Madura ya, berceliput minyak wangi, jadi harum terus. Nabi SAW seperti itu, harum terus. Massaha sallallahu alaihi wasallam bitibin am lam yamassaha, menyentuhkan atau menjelupkan Rasulhu akan kaf, akan iyat atau kaf sallallahu alaihi wasallam bitibin, akan wewangian, am lam yamassaha, atau tidak menyentuhkan Rasulullah akan kaf. Jadi baik Nabi SAW itu pakai parfum atau enggak pakai, tetap harum beliau itu. Wa kana yusafihu ar-rajula fa yadhallu yawmahu yajidu rihaha. Dan ada Rasul, yaitu bersalaman Rasul akan seorang laki-laki, fa yadhallu, maka jadi rajul yawmahu, di harinya rajul, yajidu, yaitu menemukan rajul, rihaha, akan aromanya ya dan Nabi SAW. Jadi hanya bersalaman dengan Nabi SAW itu seharian itu orang itu aromanya tangan Nabi SAW itu lengket di tangan orang itu. Wa yada'u yadahu ala ra'sis sabi, dan meletakkan Rasul akan tangan Rasul ala ra'sis sabi, di atas kepalanya anak kecil. Fa yu'rafu min bainis sibyan, maka diketahui sabi min bainis sibyan, di antara anak-anak kecil, birihiha, dengan sebab aromanya kafin Nabi SAW ala ra'sihi, atas kepalanya ya as-sabi. Jadi anak kecil diusap kepalanya oleh Nabi SAW, maka orang-orang tahu, anak-anak kecil yang lain tahu, kok kepala kamu itu harum, kepala kamu itu harum, kenapa? Dia ngasih tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yada'u yadahu ala ra'sih. Jadi fa yu'rafu min baini sibyan birihiha, dengan aromanya iyad, ya iyad ini bukan kaf, ala ra'si, atas kepalanya as-sabi. Wa qala Anas, dan berkata siapa Anas radhiyallahu taala anhu, ma masistu dibajan, tidak menyentuh aku akan sutra, wala hariran, dan tidak akan harir. Dibaj ini katanya sutra kasar, harir sutra yang sudah halus. Ada yang mengatakan sebaliknya. Al-liyanah, akan yang lebih lembut, min kaffi Rasulillah, daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, telapak tangannya al-yanu minal dibaj, al-yanu minal harir sallallahu alaihi wasallam, lebih lembut daripada sutra. Allah. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masahaya itu mengusap Rasul khaddahu, akan pipinya Jabir bin Samurah. Qala, berkata Jabir, fa wajadtu liyadihi bardan wa riha, maka menemukan aku liyadihi, akan tangannya Nabi, bardan, akan sejuk, warihan, dan harum. Ka'annama akhrajaha min ju'nati attar, seakan-akan mengeluarkan Rasulullah akan yad, min ju'nati attarin, dari peti tukang minyak wangi. Allah, saking dari wanginya, seakan-akan tangan Nabi SAW itu baru keluar dari petinya tukang minyak wangi itu. Yang di dalam peti itu pastinya banyak minyak wangi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan ada Nabi SAW yu'rafu minhu, yaitu diketahui, artinya orang-orang tahu, minhu dari Nabi, rihut tibih, apa aromanya minyak wangi, idza aqbalah, apabila datang Rasul. Setiap Rasul datang kepada para sahabatnya,
Dari jauh itu sudah ketahuan ini Nabi datang, ini Nabi datang. Kenapa? Harumnya nyampe duluan ke hidung mereka, ke penciuman mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yasluku tariqan fayadmu ahad. Dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tidak berjalan Nabi tariqan akan satu jalan fayadmahu maka mengikuti akan Nabi ahadun siapa seorang illa arafa kecuali tahu ya ahad annahu akan sungguhnya Nabi qad salakahu yaitu sungguh berjalan Nabi akan tariq min tibi arqih min tibi arfih karena min li ajri harumnya semerbaknya Nabi karena semerbaknya harumnya arfi ini sama arwah itu tib karena harumnya semerbaknya Nabi karena semerbaknya harumnya Nabi. Silakan saja yang beri makna. Yang penting ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di suatu jalan, kemudian setelah itu ada orang lewat di jalan itu, maka orang itu sudah yakin ini pasti ada Nabi SAW lewat di sini. Kenapa? Harum katanya, harum. Ini harum khas, harum khas ini, khas. Khas apa? Ini harum-harum, wangi-wangi, khas Nabi SAW. Yang lain nggak seperti ini. Nah, kira-kira begitu kan? Wa dzakara Ishaq ibn Rahawayh rahimahullah taala anna tilka kanat raihatahu bila tibin. Akan sungguhnya itu kanat yaitu ada tilka yaitu ada raihatahu yaitu ada tilka raihatahu yaitu harumnya Nabi bila tibin halnya dengan tanpa harum-haruman sallallahu alaihi wasallam. Yang begitu-begitu itu kata Sayyidina Imam Ishaq ibn Rahawayh itu tanpa Nabi SAW pakai parfum, tanpa itu. Wan Ummi Asim dan diceritakan dari Ummi Asim imraati Utbah istrinya Utbah bin Farqad As-Sulami radhiyallahu taala anhuma qalat berkata ya Ummu Asim kunna ada kami inda Utbah di sisi Utbah arba'an niswa yaitu 4 istri ajib fama minna imra'atun maka tiada minna dari kami imra'atun siapa seorang istri illa kecuali wahya adapun imra'at tajtahidu yaitu senang maksudnya di sini ya tajtahidu berusaha makna asalnya fitibi di dalam harum-haruman. Jadi kami ini 4 orang istrinya siapa? Istrinya Utbah bin Farqad ini semua senang parfum. Litakuna atyaba min sahibatiha supaya ada imra'ah yaitu lebih harum dari temannya ya imra'ah dari dharrahnya dari madunya. Jadi kami istrinya Utbah 4 orang. Jadi kami berlomba-lomba mencari parfum supaya lebih lebih harum daripada istri yang lain. Nah, gitulah. Ini persaingan sehat namanya seperti ini. Wa ma yamassu Utbah at-tibah dan tidak menyentuh siapa Utbah at-tibah akan harum-haruman illa kecuali ayyamassah menyentuh ya Utbah duhnan akan minyak wangi yamsahu bihi lihyah yang mengusap ya Utbah bihi dengan duhn lihyatahu akan jenggotnya Utbah walahu atyabu rihan minna dan sungguh adapun Utbah yaitu lebih harum rihan aromanya minna dari kami wa kana idza kharaja ilan nas dan ada Utbah yaitu apabila keluar Utbah ilan nas kepada manusia kepada orang-orang qalu maka berkata mereka ma syamamna rihan atyab min rih Utbah tidak mencium kami akan aroma wangi atyaba akan yang lebih harum min rih Utbah dari aromanya atau baunya Utbah. Faqultu lahu yauman maka aku berkata lahu kepada Utbah di satu hari illa nanajtahidu fit tib sungguhnya kami para istri kata istrinya ini lanajtahidu yaitu sungguh berusaha kami mendapatkan maksudnya fit tib dalam harum-haruman dalam minyak wangi wala anta atyabu rihan minna dan sungguh adapun engkau yaitu lebih harum rihan aromanya minna dari kami famimma dalik maka dari mana dalika apa itu maka dari apa sebabnya itu faqala maka berkata Utbah akhadani asyara jadi kalau Utbah ini keluar kepada orang-orang bilang ini kok harum banget ini kok minyak wangi kami ini kalah istrinya juga begitu kata salah seorang istrinya kami ini 4 istrimu ini berlomba-lomba untuk mencari parfum yang wangi kok masih kalah wangi sama kamu mas nah faqala maka berkata Utbah akhadani syara ya kena akan aku asyara apa bisul aku pernah capok bisul pernah
pernah kena bisul, korengan ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu, maka datang aku akan Rasul, fasyakautu dzalik ilaihi, maka mengadukan aku dzalika akan itu asyara ilaihi kepada Rasul. Fa amarani, maka menyuruh Rasul ini kepadaku, an atajarrada, akan melepas baju aku. Fadajarratu an thawbi, maka melepas aku an thawbi, dari bajuku. Wa qa'adtu baina yadayhi, dan duduk aku di depan Rasul. Wa alqaitu thawbi, dan meletakkan aku thawbi, akan bajuku, ala farji, di atas kemaluanku. Fanafata fi yadihi, maka meniup begitu kan, meniup sambil ada sedikit air ludah, maka meniup Rasul fi yadihi, di tangan Rasul, thumma masaha dhahri, kemudian mengusapkan Rasul dhahri, akan punggungku, wa batni, dan perutku, biyadihi, dengan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang jasadnya bersentuhan dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka haram bagi orang itu disentuh api neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Fa'abaqa bi hada, maka lengket bi kepadaku, hada, apa ini, at-tibu, harum-haruman, min yaumidin, dari hari itu. Karena saya harum seperti ini karena saya diusap tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu, yang harum itu. Rawahu Tabarani fi Mu'jamil Shaghir. Meriwayatkan akan hadis siapa? Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamihi, kitab Mu'jamnya At-Tabarani As-Shaghir, karena Imam At-Tabarani ini punya 3 Mu'jam. Mu'jam Shaghir ini 1 jilid, Mu'jam Al-Wasat, Mu'jam Kabir. Mu'jam Wasat yang tengah, Mu'jam Kabir yang paling besar. Warawa Abu Ya'la wa Tabarani kisah, dan meriwayatkan siapa? Abu Ya'la dan Imam Tabrani, kisah alladzi ista'ana, akan kisah yang ista'ana, minta bantuan, akan kisahnya orang ista'ana yang minta bantuan, ladzi bin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala tajhiz ibnatih, atas melayani putrinya, ya alladzi, melayani apa ini? Tajhiz ini maksudnya adhandanih, mendandani. Tajhiz apa? Ini biasanya kalimat tajhiz dipakai untuk orang mati. Yang di sini yang dimaksud tajhiz lizzawaj. Tajhiz lizzawaj. Jadi ada orang yang ingin menikahkan putrinya tapi tidak punya harum-haruman. Maksudnya begitu. Falam yakun indahu syai'un, maka tiada yaitu di sisi rajul apa suatu. Fastad'ahu biqaruratin fasadat lahu fiha min araqih. Fastad'ahu, maka minta Nabihu akan rajul biqaruratin, dengan didatangkan garurah, botol, fasalat lahu fiha min araqih. Nah, jadi maka fasalata lahu fiha min araqih, maka menuangkan Rasul lahu, untuk rajul, fiha, di dalam qarurah, min araqih, dari keringatnya Rasul. Jadi fasalata, maka menuangkan, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap badannya, kemudian dengan jari-jarinya, kemudian ada di jari-jari itu keringat, kemudian keringatnya itu dimasukkan ke botol itu. Wa qala, dan berkata Nabi, murha, suruh akan bin, falyatatayyab bihi, maka hendaknya berharum-haruman, bin, bihi, dengan ya arak. Sudah, ini suruh kepada putrimu supaya dijadikan parfum. Fakanat idza tatayyabat, maka ada ya bin, idza tatayyabat, yaitu apabila berharum-haruman, ya bin, bihi, dengan ya arak, syamma ahlul Madinah, maka mencium siapa masyarakat Madinah, dzalika thibah, akan itu harum-haruman. Fasummu, maka dinamakan ya al-bin wa ahlaha baitatul mutatayyibin, akan keluarga yang harum, keluarganya orang-orang yang berharum-haruman, artinya keluarga harum. Maka dinamakan mereka akan baitul mutatayyibin. Barakahnya siapa? Barakahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakahnya keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dan sebenarnya kisah tentang arakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat banyak di dalam hadis-hadis sahih juga hasan,
dan juga di dalam kutubus sittah, wabil khusus dan kitab-kitab hadis yang lain, dan juga kutubus sirah, kutubus siar, kitab-kitab sejarah Nabi SAW, banyak sekali ulama mencatat tentang arakun Nabi SAW, peluh atau keringat Nabi SAW yang sangat harum itu. Jadi di sini Al-Imam An-Nabhani rahimahullah ta'ala mendatangkan sebagian saja. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Nabi SAW dan tangan kita dipegang oleh Nabi SAW, diselamatkan oleh beliau, wabil khusus nanti di mahsyar, di hari kiamat. Ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, sallallahu alaihi wasallam ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi Rabbil Alamin.